Bayi udang ini tiba-tiba bernyanyi dengan suaranya yang sangat sumbang. Kayamba heran kenapa bayi udang ini tiba-tiba begitu bahagia. Ternyata dia sudah berada dekat dengan kerajaannya. Ayah dari bayi udang ini sudah menyadari kedatangan anaknya sudah begitu dekat. Ia memerintahkan makhluk laut untuk menjemput anaknya. Ketika bayi Mitoma sedang menyiksa bayi udang ini, seekor cumi muncul tiba-tiba dan menangkap mereka. Kayamba dan Loli tidak menyadari kedatangan cumi tadi. Rumput ajaib meminta Kayamba merelakannya karena mereka memiliki misi penting lainnya. Perahu portable lalu pergi meninggalkan laut. Di dasar laut, kerajaan udang menyandera Mitoma. Namun malah Mitoma membuat pasukan kerajaan ini seperti arena bermain baginya. Bayi Mitoma terkepung oleh para pasukan kerajaan udang. Ia mencoba melawan dengan melemparkan gelang alpa yang sangat kecil. Ia pun sempat mengencingi Raja Udang hingga sang raja terpental. Dengan semprotan kencingnya, Mitoma meluncur ke sana kemari. Pasukan kerajaan bawah laut ini semuanya dikencingi oleh Mitoma. Benar-benar jahil nih si Mitoma. Lalu tiba-tiba air kencingnya habis. Pasukan ini pun langsung menyergap Mitoma. Semuanya menimpa Mitoma hingga membentuk gundukan yang sangat tinggi. Ternyata Mitoma mengeluarkan kentutnya dan tumpukan udang ini pun langsung cerai-berai. Inilah jurus kentut abadi dari si Mitoma. Kalau tadi air kencing, sekarang pasukan ini bersiap menghadapi kentut abadi dari si bayi ajaib ini. Kentutnya membuat siapapun di dekatnya terpental. Kentut Mitoma bisa membuat para udang ini terpental. Lalu seekor kepiting raksasa mendekatinya. Mitoma bersiap mengeluarkan kentutnya. Dan benar saja, kepiting itu langsung terbelah menjadi dua bagian ketika menerima kentut Mitoma. Kentut Mitoma benar-benar dahsyat guys. Gokil. Lalu seekor cumi mencoba kabur diam-diam. Namun Mitoma melihatnya dan mengejarnya. Mitoma membuat cumi itu berputar-putar sambil memegang tentakelnya yang panjang. Sebelum akhirnya cumi itu terlempar ke dalam cangkang kerang. Sang raja kerajaan bawah laut pun menyerah. Dia tak sanggup meladeni Mitoma yang memiliki banyak jurus. Semuanya tunduk kepada bayi mungil ini. Sang raja akhirnya mengembalikan roda angin berapi milik Mitoma yang telah lama hilang. Mitoma akhirnya mendapatkan kembali roda angin berapi miliknya. Ia pun langsung berubah menjadi sosok aslinya. Sebagai gantinya, Mitoma mengembalikan anak si Raja Udang. Raja ini pun sangat senang karena anaknya telah kembali. Di tempat lain, perahu portable ini membawa Kayamba dan Loli masuk ke dalam kepulan asap berwarna hitam pekat. Ternyata mereka masuk ke sebuah kota tua Melaya. Kayamba dan Loli pun turun dari perahu untuk melihat-lihat. Ternyata ini adalah markas suku Sayap yang merupakan kampung halaman Kayamba. Ia lalu teringat akan masa lalu yang sangat kelam ketika ia kecil. Ia pun kini tahu di mana keberadaan pedang cahaya. Kayamba mengeluarkan petirnya. Tiba-tiba beberapa keping bebatuan tersusun kembali dan akhirnya pedang cahaya yang mereka cari muncul ke permukaan. Ketika Kayamba berhasil menemukan pedang cahaya, pasukan kerajaan Zou pun datang. Mereka mengetahui lokasi ini karena Loli telah mengirimkan lokasinya kepada mereka. Loli sangat menyesal telah berkhianat kepada Kayamba. Kayamba menyerang lebih dulu. Pasukan ini pun terkena guncangan. Beberapa pasukan lainnya terpental karena putaran dari bebatuan ini. Kayamba bertarung melawan pasukan kerajaan Zou. Ia bertarung sendirian. Lalu akhirnya ia terjerat perangkap. Sebuah tali menjepit dirinya dari 3 sisi. Sementara seorang prajurit mencoba menarik pedang cahaya. Namun justru tubuhnya terbakar hangus. Tidak sembarang orang yang bisa menarik pedang cahaya ini guys. Kayamba masih berusaha lepas dari ikatan. Loli yang tidak tega melihat Kayamba tersiksa memberikan sebuah tawaran bahwa ia akan mencabut pedang cahaya ini untuk Raja Zou. Setelah Loli mencabut pedang cahaya, terjadi ledakan besar yang membuat dirinya terpental sangat jauh. Kayamba berusaha menyelamatkan Loli. Akhirnya sayap yang telah lama ia nantikan pun keluar dari bahunya. Kini Kayamba menjadi kaum manusia sayap seutuhnya. Namun sedihnya adalah Loli kembali berubah menjadi wujud aslinya, yaitu sebuah patung kayu. Kayamba sangat sedih karena kehilangan Loli. Ia berniat membalas dendam. Di perjalanan, Mitoma menyusulnya dengan roda gigi api di kakinya. Mereka bersama-sama menuju kerajaan Zou. Namun pasukan kerajaan Zou ternyata telah berada di dekat kerajaan Shiki. Mereka bersiap menyerang kerajaan Shiki dengan seluruh armada tempur yang mereka miliki. Setelah mendapat kabar, Kayamba dan Mitoma berubah arah mereka untuk menyelamatkan kerajaan Shiki. Siluman rubah memberikan kekuatan kepada seorang panglima kerajaan Zou. Panglima Li berubah menjadi monster. Tubuhnya menghisap beberapa serpihan yang berserakan. Sementara Kayamba terbang dengan sayap barunya, berusaha melindungi Guru Jiang dari serangan musuh. Kutukan yang ada pada Guru Jiang membuat dirinya semakin muda dan semakin muda. Kini tubuhnya seumuran seperti anak 10 tahun. Ia tak memahami apa yang sedang terjadi. Lalu seekor monster muncul. Kayamba dan Mitoma harus melindungi Guru Jiang. Dari tebing yang tinggi, monster ini melompat. Tanpa pikir panjang, 3 ksatria ini langsung menyerang. Dengan agresif mereka menghindari gerakan monster yang cukup lambat ini. Mitoma dengan gelang alpanya, Kayamba dengan sengatan listrik, dan yang Jiang menggunakan elemen tanah untuk menyerang monster ini. 3 ksatria ini berjibaku melawan monster jelmaan si panglima jahat. Mitoma menyerang dengan gelang alpanya, Kayamba dengan sengatan listriknya, dan Jiang menggunakan elemen tanah yang bisa ia kendalikan. Satu kibasan monster membuat Kayamba terpental jatuh. Lalu Jiang membuat bebatuan di sekitar melayang. Dari situ ia berpijak dan menyerang monster ini. Namun justru dia yang terpojok. Hingga akhirnya terjatuh juga sama seperti temannya yang lain. 3 ksatria ini akhirnya mencari cara untuk melumpuhkan monster besar ini. Namun justru Mitoma yang terkena hantaman si monster dan terpental
terpental jatuh ke jurang yang tinggi. Kayamba menyusulnya dan berhasil menyelamatkannya. Di tempat lain, Guru Jiang yang sudah berubah menjadi anak kecil bertemu dengan siluman rubah. Anak kecil ini adalah jelmaan dari Guru Jiang. Ia bertemu dengan siluman rubah. Namun karena kutukan membuat Guru Jiang tidak tahu apa yang terjadi. Dia malah mengajak ekor siluman rubah ini bermain-main. Sementara 3 kesatria masih berjuang menghadapi perlawanan monster jelmaan si Panglima Li. Kerjasama 3 kesatria ini membuat rantai monster ini terputus. Namun lemparan monster ini membuat Panglima Kerajaan Shiki terhujam oleh batu tajam. Seketika tubuhnya terjatuh ke dasar tanah. Wijay yang merupakan anak si Panglima berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Panglima sudah mengetahui bahwa dirinya tak akan bertahan. Kini pedang cahaya berada di tangan Wijay. Ia harus membawa pedang itu ke mata air kehidupan. Monster ini mendapat serangan bertubi-tubi. Jiang mengumpulkan kekuatan. Ia membuat bebatuan besar bergerak menimpa si monster ini. Monster itu pun terhempas hingga membuat ia terjerembab masuk ke lokasi air mata kehidupan. Monster itu lalu mendekat ke mata air. Wijay langsung terjun ke dalamnya. Ketika monster ini akan menyerang 3 kesatria, dari dalam mata air muncul seorang mengenakan jubah keemasan. Pria berjubah emas ini membelah monster ini menjadi 2 bagian. Ternyata dia adalah Wijay yang memegang pedang cahaya di tangannya. Kini Wijay bersiap menyerang kerajaan Zhao yang selama ini dikendalikan oleh naga hitam yang sangat jahat. Kerajaan Shiki berubah menjadi seperti UFO. Sementara di tempat lain, Raja Zhou yang telah dirasuki oleh naga hitam ini berjalan menuruni tangga. Siluman rubah melihat ke arahnya. Guru Jiang ini telah berubah menjadi bayi. Mereka bersiap untuk berperang melawan kerajaan Shiki.